Oke, welcome brother. Selamat nonton video dari channel ini, yaitu channel Referee. Sekarang kita akan membahas suatu manga. Manga ini berjudul Kagura Bachi. Sekarang manga ini digadang-gadang sedang hype dan baru rilis kemarin sekitar tanggal 17 September. Manga ini sekarang setelah rilis 2 chapter. Manga ini dikarang oleh Sensei Takeru Hokazono, yang sebelumnya Takeru Hokazono ini pernah membuat suatu manga one shot, yaitu Roku no Meyaku dan Chain. Antusias dari manga ini tersendiri dikarenakan karena dari para fansnya. Para fansnya menggadang-gadang bahwa art dari Takeru Hokazono ini adalah bagus, keren, sehingga ketika Kagura Bachi muncul sudah mendapat hati di para fansnya. Tak heran kalau misalnya manga ini dapat menggeser popularitas manga sebelum-sebelumnya yang udah hype terlebih dahulu. Contoh saja seperti Spy X Family, Dandan, Black Clover, dan bahkan ketika video ini dibuat peringkatnya berada di peringkat 5 di Manga Plus. Jadi, apakah artworknya sebagus itu? Dan yang paling penting, apakah dari story mainnya? Oke, karakter development, misteri dan twist di setiap chapter dan ceritanya dan terkandung dalam manga ini, apakah bisa meracik semua elemen itu menjadi suatu yang oke? Dan yang paling penting pertanyaannya adalah, apakah manga ini bisa menjadi penerus next Big 3-nya shonen? So, let's check it out. Ketika melihat suatu manga, saya pribadi akan menilai dari segi plot cerita story lainnya. Dalam Kagura Bachi tersendiri, plot intinya adalah balas dendam. Menceritakan Chihiro, anak seorang pandai besi yang ingin membalaskan dendam karena kematian ayahnya oleh sekelompok orang tertentu atau suatu organisasi tertentu. Di sini nama organisasinya tersendiri sudah di-reveal, yaitu Hisaku, yaitu suatu organisasi penyihir. Itu pada chapter 2 diperlihatkan bahwa tujuan Hisaku adalah membunuh ayah Chihiro untuk mendapatkan 6 pedang sihir yang diciptakan ayahnya. Setting tempat sendiri bukan tempat khayalan seperti di One Piece atau Naruto, tapi bersetting di Jepang dengan nama kota yang real seperti Tokyo. So far menurut saya hal ini adalah suatu hal yang oke dan bagus. Biasanya kadang para MC ingin menjadi suatu yang hebat. Contohlah di Naruto yang ingin menjadi Hokage. Di One Piece, Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut. Di Boku no Hero Academia, Deku yang ingin menjadi hero nomor 1. Selalu berpusat di sana, tetapi Kagura Bachi sendiri menyuguhkan hal yang fresh. Memang bukan manga pertama yang bertema tentang balas dendam, tapi dibalik semua manga yang monoton dengan plot yang itu saja, ini menjadi hal yang di luar ekspektasi tersendiri bagi sebuah manga shonen. Oke, dari segi artwork, memang untuk permasalahan seni, permasalahan artwork atau permasalahan penggambaran itu tergantung dari selera masing-masing. Ada yang sangat suka mendetail, ada yang ya biasa-biasa aja, tidak jadi masalah. Yang penting poin-poin penting digambar dengan secara detail. Dan menurut gua yang digadang-gadang oleh para fansnya si Takeru Hokazono ini, keren artnya dan lain-lain. Mungkin dari chapter pertama kita melihat ada berbagai perspektif, atau mungkin 2 perspektif sudut pandang. Yang pertama, ketika kita melihat dari battle-nya, memang dapat diacungi oleh jempol, artinya berkelas. Dan ketika mengeluarkan tebasan pedangnya, ketika terdapat cipratan darahnya, ketika terjadi pemotongan tubuh, ketika mengeluarkan jurus, itu poin plus yang memang sangat bagus dari segi artworknya. Tetapi jika kita melihat panel berubah ke dalam percakapan atau hanya menampilkan suatu karakter saja, detail masih terasa kurang, ditambah dengan background putih yang polos yang menjadi terlihat kurang menarik. Tetapi ketika melihat dari chapter 2, itu terjadi sedikit perubahan, terjadi background yang tidak hanya putih polos, dan terjadi detail-detail yang sedikit demi sedikit sudah sedikit oke. Ya, semoga kita melihat ke depannya artworknya akan menjadi lebih baik lagi. Dari segi karakter sendiri, untuk karakter developmentnya kita bisa melihat dari sini si MC kita itu Chihiro dengan pembawaan karakter utama yang terlihat dingin, kelam, tetapi masih peduli dengan sekitarnya.
dan ditemani oleh paman yang konyol, tetapi menjadi karakter pendukung yang menambahkan nilai plus untuk plot story yang membawa tema balas dendam. Setidaknya kita tidak melihat karakter yang periang, mengatasnamakan keadilan, dan biasanya from zero to hero. Tapi di manga ini sang MC sudah dalam keadaan bisa mengontrol kekuatannya, walau dalam chapter 2 dikatakan belum menguasai sepenuhnya. Dan tak tanggung-tanggung, sang MC sendiri bukan hero yang benar-benar melawan musuh tanpa membunuh, tapi seperti anti-hero di komik-komik lainnya. Di pertarungan pertama saja, Chihiro sudah main tebas dan bantai saja. Sebuah apresiasi yang cocok dalam karakter development dan benang merah dengan story lainnya yang bertemakan balas dendam. Disertai dengan karakter-karakter misterius, seperti boleh dibilang manga ini untuk pencapaian mix and match karakternya terbilang sudah oke. Jadi esensi dari segi cerita MC dan karakter pendukungnya seenggaknya memberikan variasi yang beragam, dan semoga kedepannya menambah karakter-karakter pendukung yang memang memiliki sifat yang lebih bervariasi lagi, sehingga menambahkan kesan yang unik untuk karakter development untuk main story-nya juga ke depannya. Nah, yang menjadi daya tarik poin plus dari si manga ini, walau baru hanya 2 chapter, tapi sudah memberikan misteri dan twist yang menarik. Misteri yang pertama berada siapa organisasi penyihir itu sendiri, apa maksud dan tujuan mereka, apakah ada andil dari organisasi Yakuza, apa kekuatan dari 6 pedang yang dicuri dan keistimewaan tiap pedang itu, dan apa keistimewaan pedang yang ke-7 yang berada di tangan Chihiro. Dan terakhir, jelas misteri yang paling menarik untuk diungkapkan adalah perang Seitei, yaitu perang di masa lalu, pemicu, tujuan, dan bagaimana berakhirnya. Lalu review selanjutnya di sini adalah konsep dari jenis kekuatan dan misteri-misteri yang terkandung di dalamnya. Di sini belum terlihat konsep kekuatan seperti apa secara detailnya, tapi satu yang jelas menggabungkan unsur magic. Karena berhadapan dengan organisasi penyihir, pedang sihir, ya semoga konsep kekuatan sendiri menjadi daya tarik tersendiri untuk manga ini. Sebagai contoh, MC yang memakai pedang sihir entah berelemen air karena bisa mengeluarkan air dan ikan koi, atau mungkin konsep yang lain juga. Pertarungan bela diri tangan kosong, ilmu pertarungan pedangnya, dan saya berharap juga ada konsep tangan kosong seperti halnya Haki di One Piece atau Nen di Hunter x Hunter, dan origin dari kekuatan itu sendiri yang harus dieksplor dan diceritakan. Entah dari sejak awal sudah tereksplor seperti Quick dari Boku no Hero Academia yang memang notabene bawaan dari lahir, atau misalnya seperti konsep buah iblis yang memang sampai saat ini juga masih simpang siur kebenarannya atau faktanya. Dan konsep satu karakter menguasai satu kekuatan sepertinya tidak untuk di manga ini. Sebagai contoh, kita anggap saja dalam kasus One Piece, pengguna buah logia seperti es akan hanya berpaku pada kekuatan api saja, tanpa elemen lain. Kita mengecualikan dengan konsep haki. Tapi di manga ini, kita melihat salah satu anggota penyihir yang bisa menumbuhkan tanaman dan menghilang dengan efek yang seperti api terbakar. Itu menggabungkan 2 elemen yang berbeda. Satu, konsep teleport juga yang ada pada si paman Shiba, dan juga si penyihir itu berbeda. Jadi mungkin konsep kekuatan di manga ini akan seperti Chakra di Naruto yang mempelajari ninjutsu dan apapun itu, sehingga di sini dapat mempelajari sihir apapun, menguasai berbagai elemen dan lain-lain. Beberapa mungkin ada yang suka dengan konsep satu karakter dengan satu kekuatan, dan beberapa hal yang lainnya mungkin ada yang suka dengan satu karakter tapi bisa explore beberapa kekuatan. Itu pun kembali tergantung dari selera masing-masing dari pembaca. Oke, kesimpulannya, apakah manga ini akan menjadi next big three? Jika opini saya harus berkata, dengan segala potensinya, ya mungkin bisa. Tapi tetap, kita harus melihat sepak terjang manga ini ke depannya. Karena menjadi untuk next big three itu adalah suatu tantangan tersendiri. Ini bagaimana dari si Sensei Takeru tersendiri mengeksplor storyline, mengeksplor karakter development, mengeksplor cerita-cerita misteri yang akan membuat pembaca semakin penasaran dan semakin tertarik. Karena jika tidak, who know bahwa manga ini pun akan jatuh akhirnya. Ya semoga aja manga ini akan menjadi manga yang bagus, bisa menjadi baik di mata para pembaca dan para fansnya, dan bisa menjadi next big three.
Sekian dari saya, semoga info ini bermanfaat. Oke, thank you.